Salam sejahtera semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu cukup buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam Connected in Jesus. So dimanapun Anda berada, kita siapkan hati untuk bersyukur yuk sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu. Tuhan tolong kita, Tuhan kuatkan kita. Yang sepakat boleh katakan amin. Boleh kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih, bersyukur kepadamu. Hari ini kami mau menyembah Engkau sekali lagi. Dan bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. For the Lord is good. Bahwa Tuhan itu selalu baik. Bahkan ketika musim tidak baik, He always good. Dimanapun Anda berada, satukan hati kita untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Yang percaya bahwa penyertaan Tuhan itu cukup buat setiap kita. Boleh sama-sama kita katakan dengan iman. Sing. Tak usah ku takut, karena apa? Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Katakan kepada Tuhan, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku
punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kami tahu Engkau selalu ada berjalan bersama dengan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu di sana Tuhan. Engkau selalu cukup buat kami Tuhan. Hari ini kami naikkan syukur kami Tuhan. Let worship the Lord. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Katakan, Kau batu karangku. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, ya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. We give you praise. Thank you for the victory, Lord. Kami sanjung Engkau. In Jesus mighty name. Jesus mighty name. Amen. Amen. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali berjumpa di Connected in Jesus edisi hari ini. Masih di momen Natal, tinggal 2-3 hari lagi kita akan merayakan sukacita Natal
merayakan hari kelahiran Yesus Kristus 25 Desember 2025 di tahun ini. Biarlah kehadiran Yesus membawa kemenangan, membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa kelimpahan bagi kita. Karena Yesus hadir di tengah kesunyian, di tengah penderitaan. Maria dan Yusuf tidak punya apa-apa, tapi saat orang Majus datang, mereka diberi kelimpahan. Saat Yesus datang di hidupmu, kau akan diberikan kelimpahan, kekuatan, kemenangan. Malam hari ini, marilah kita ke Bethlehem untuk hadir bersama Yesus, pandang pada Yesus, fokus pada Yesus. Kehadiran Yesus membebaskan kita dari dosa-dosa kita, menerangi kegelapan dunia ini. Mari sama-sama kita dalam prosesi Natal ini, kita terus berharap bersama padanya, karena Yesus satunya sumber penolong kita, juru selamat kita, penghiburan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ketik di kolom chat, Bapak Ibu, ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ketik lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, di dunia ini agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi hanya satu juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Hanya nama Yesus yang layak kita sembah, layak kita agungkan. Dari kelahiran sampai pada penyalipan, di situ ada penderitaan, ada penghinaan, ada penolakan, ada caci maki. Tapi di akhir perjalanan hidup Yesus, di penyalipannya, Yesus membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Mari malam hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Pakai menurut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui menurut hamba-Mu ini. Firman-Mu ini menguatkan kami, mendidik kami dalam kebenaran, menyatakan kesalahan kami, dan memperbaharui kelakuan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman malam hari ini. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya malam hari ini yaitu perjalanan sang raja dari palungan ke salib. Perjalanan sang raja dari palungan ke salib. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan, yaitu dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Sama-sama kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu hidup, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Sekali lagi Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian firman Tuhan malam hari ini dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Konteks historis ayat firman Tuhan malam hari ini, dalam Romawi kuno, saudara, dalam Romawi kuno, status adalah segalanya. Jika engkau kaya, engkau punya pelayan banyak, engkau dianggap berhasil, engkau dianggap orang yang terhormat. Orang berlomba-lomba waktu itu untuk dapat memanjat panjat sosial, di mana kehormatan diukur dari jumlah kemewahan. Namun Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 7 mengatakan, memperkenalkan konsep yang membalikan logika dunia. Sebuah perjalanan turun, sebuah perjalanan mengosongkan diri dari yang berkuasa menjadi yang tidak berkuasa, menjadi manusia biasa. Jika dunia memamerkan budaya flexing, budaya pamer saat ini, Yesus justru mempromosikan, mempraktekkan kenosis atau mengosongkan diri.
Dia memiliki hak istana. Dia memiliki hak atas istana emas, namun memilih palungan kayu. Dia berhak dilayani malaikat, namun memilih membasuh kaki nelayan yang kotor, yaitu murid-muridnya. Yesus mendefinisikan ulang nilai hidup, yaitu kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak harta yang kau miliki atau pamerkan, melainkan dari seberapa besar kapasitas kita untuk memberi dan melayani. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Relevansi masa kini, saat ini kita hidup di era flexing culture, yaitu budaya pamer. Budaya pamer. Buka TikTok, Instagram, isinya orang pamer outfit, pamer baju, pamer mobil, pamer rumah, pamer, bahkan pamer mesin ATM pun, uang di ATM, pamer saldo. Anak muda tertekan, kalau aku nggak posting yang keren, aku dianggap pecundang. Itu era budaya pamer. Kita sibuk membangun konten, apa yang dilihat orang, tapi lupa membangun karakter, siapa kita sebenarnya. Hari ini kita belajar untuk menantang diri, untuk mengikuti Sang Raja, Sang Juru Selamat. Raja sejati tidak butuh validasi dari barang branded. Yesus tidak butuh validasi. Dia tidak lahir di istana Romawi, dia tidak lahir di rumah sakit mewah, di rumah mewah. Raja sejati, Yesus Kristus, membuktikan kekuasaannya lewat pengorbanan. Pesannya jelas, berhenti berusaha membuat orang lain terkesan. Malam hari ini guys, berhenti berusaha untuk membuat orang lain terkesan. Mulailah memberi dampak pada orang lain. Memberi dampak pada orang lain berarti dampak pikiran Kristus, karakter Kristus. Bukan dampak dari kekayaanmu, dari materimu, dari apapun itu dunia ini yang hanya sementara, tapi dampak engkau memiliki karakter Kristus, serupa dengan Kristus. Pernahkah guys melihat orang kaya lama atau old money istilahnya sekarang? Orang kaya lama biasanya penampilan mereka sederhana, pakai kaos, sandal. Itu orang-orang kaya lama. Tapi orang kaya baru atau new money, baru kaya atau yang pura-pura kaya, biasanya mereka heboh dengan mobil-mobil branded, baju-baju branded. Kenapa? Karena orang yang benar-benar punya isi tidak butuh pengakuan dari kemasan. Orang yang punya harta melimpah tidak ingin menonjolkan kemasannya seperti apa. Karena orang sekarang, orang-orang kaya lama itu mereka pura-pura gak ada apa-apa, pura-pura susah kata dunia. Tapi orang baru kaya, baru menjadi crazy rich berapa tahun terakhir ini, memamerkan punya pesawat pribadi, punya uang di saldo ATM, punya miliaran, punya apapun itu, memperlihatkan mereka budaya pamer. Tapi mereka bukan siapa-siapa sebenarnya. Karena Raja segala Raja Juru Selamat kita datang dengan kesederhanaan, dengan sederhana di kandang domba. Mari hari ini kita belajar gaya hidup Sang Raja, Sang Juru Selamat, yaitu lebih mementingkan karakter kita daripada konten. Lebih mementingkan karakter kita daripada konten. Poin utama dalam khotbah saya itu standar kemewahan ala Kristus. Standar kemewahan ala Kristus. Apa bedanya gaya hidup dunia ini dengan gaya hidup Sang Raja Juru Selamat kita? Apa bedanya? Poin pertama, palungan adalah kemewahan mudah didekati. Palungan yang berarti adalah kemewahan yang mudah didekati. Mari kita baca sama-sama dalam Lukas 2 ayat 12. Lukas 2 ayat 12. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Haleluya, puji Tuhan. Raja dunia tinggal di istana-istana mewah, di apartemen-apartemen mewah, dengan pengawalan ketat, rumah yang berlantai-lantai, berlapis-lapis emas, susah ditemui bahkan. Jangankan raja dunia, pendeta-pendeta pun nyaris susah ditemui. Kalau udah berhasil, udah merasa paling hebat, paling besar, susah ditemui. Justru bagi saya lebih gampang kau ketemu Yesus daripada ketemu pendeta-pendeta yang merasa merasa mereka paling besar. Malam hari ini, mari kita taklukkan ego kita, taklukkan kesombongan kita. Kita bukan siapa-siapa. Raja di atas segala raja Juru Selamat kita justru hadir dengan kesederhanaan. Yesus lahir di palungan terbuka. Siapa tamu pertamanya? Gembala. Orang-orang marginal, orang susah waktu itu, di zaman itu. Mereka gaji tidak menentu waktu itu, tapi mereka rela
untuk meninggalkan kawanan domba yang mereka jaga untuk pergi pada Yesus. Telah meninggalkan aset domba itu yang berharga untuk mencari Yesus, bayi Yesus. Karena ada firman Allah, malaikat memberi pesan pada mereka. Mereka kejar Yesus. Tinggalkan dunia ini, tinggalkan harta materimu, kejar Yesus yang utama. Fokus ke Yesus. Mari ke Bethlehem. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus, kau akan diberi kelimpahan, sukacita, damai sejahtera. Apapun itu akan diberikan oleh Yesus. Dunia ini memberikan kau sementara, terbatas dunia ini. Kau bisa nikmati berapa puluh tahun, paling lama engkau 100 tahun di dunia ini. Tapi dengan Yesus kekekalan sejati, dahsyat kekekalan itu. Tinggal pilih, ikut Yesus atau ikut dunia ini. Haleluya. Saudara, orang yang sombong buat orang lain merasa kecil. Orang yang berhati seperti Yesus buat orang lain merasa diterima. Itulah dunia. Kalau kita sombong, merasa orang lain tidak bisa apa-apa, orang lain kita bisa maki-maki, bisa kita marah-marah. Tapi hadiran Yesus, rendah hati Yesus membuat orang lain merasa diterima. Mari malam hari ini, hargailah, hormatilah siapapun yang kau temui, mau itu orang kaya, orang miskin, profesi apapun, kau harus terima dia apa adanya. Poin kedua, kehidupan kemewahan adalah melayani. Poin kedua, kehidupan kemewahan adalah melayani. Dalam Matius 20 ayat 8, mari kita buka. Matius 20 ayat 8. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Saudara, guys, dunia bilang kalau kamu sukses, kamu punya banyak harta, punya banyak karyawan, punya banyak orang yang mengawal engkau, punya banyak apartemen, punya banyak mobil. Yesus bilang, kalau kamu sukses, kamu melayani banyak orang. Sekali lagi saya katakan, dunia mengatakan kalau kamu sukses, kamu banyak pelayan, kamu banyak dilayani orang-orang, kamu banyak karyawan, kamu banyak apartemen, kamu banyak rumah mewah, mobil mewah. Tapi Yesus bilang, kalau kamu sukses, kamu banyak melayani orang banyak. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah mentalitas diakonos, pelayan meja. Di media sosial kita sibuk menjadi influencer, mempengaruhi orang lain untuk melihat kita. Tapi Yesus sibuk menjadi servant, menjadi pelayan, melayani kebutuhan orang. Poin yang ketiga, salib. Salib, kemewahan adalah pengorbanan. Kemewahan adalah pengorbanan. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puncak flexing Yesus ada di kayu salib. Puncak pamer Yesus ada di kayu salib. Tapi yang dia pamerkan bukan otot atau harta. Yang dia pamerkan bukan otot atau harta, melainkan kasih. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sanggupkah engkau disalibkan, terus engkau masih mengampuni orang menyalibkan engkau, memfitnah engkau, mencaci maki engkau, membodohi engkau, meremehkan engkau? Sanggupkah? Tidak ada manusia di dunia yang sanggup seperti Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menjalani penderitaan yang menyakitkan, yang memilukan di atas kayu salib. Ingat, semuanya untuk kita. Guys, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Salib adalah di mana tempat Yesus membayar tagihan dosa kita. Salib adalah di mana tempat Yesus bayar tagihan dosa kita. Itu adalah salib yang membayar tagihan dosa kita. Kita dibelenggu dengan dosa-dosa, tapi Yesus terpaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk berikan kekuatan, penghiburan, kedamaian, sukacita. Dosamu merah seperti kermisi, diputihkan seperti salju. Malam hari ini engkau layak di depan Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Semua berharga. Engkau kaya, engkau miskin, engkau menderita, engkau dalam beban berat, apapun itu pergumulanmu, engkau berharga di mata Yesus. Engkau adalah biji mata Tuhan. Orang dunia bisa pamer jam mahalnya, harga jamnya. Yesus membayarkan seberapa mahal harga jiwa kita sampai dia rela mati. Pengorbanan adalah bentuk kemewahan tertinggi. Karena hanya orang yang kaya hati yang sanggup berkorban. Hanya orang yang kaya hati yang sanggup berkorban.
dunia ini sulit untuk berkorban untuk orang lain. Pak Pendeta, bagaimana saya mau berkati? Saya juga masih kekurangan ini. Saya juga banyak keperluan. Walaupun saya banyak uang, tapi saya banyak keperluan. A, B, C, D, E, F. Itu alasan. Basa-basi. Ngeles kata orang dunia. Itu kalau kaya hati, tidak kaya hati seperti itu. Orang pelit dan egois tidak mampu berkorban. Tidak mampu berkorban. Tapi Yesus, dia kaya hati yang sanggup berkorban untuk kita semua di atas kayu salib. Haleluya. Puji Tuhan. Guys, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak muda, perjalanan Yesus dari palungan kepada salib mengajarkan kita satu hal. Greatness is humility. Kehebatan adalah kerendahan hati. Haleluya. Teman-teman, sekali lagi saya katakan guys, perjalanan Yesus dari palungan ke salib, ke Bukit Golgota mengajarkan kita satu hal, yaitu greatness is humility. Kehebatan adalah kerendahan hati. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Guys, jangan tertipu dengan feed Instagram yang penuh kemewahan palsu. Itu semua fana. Jangan tertipu dengan feed Instagram, story, apapun itu di media sosialmu. Jangan tertipu. Dunia ini fana semua, akan berakhir. Mari cari pada Yesus. Datang ke Bethlehem malam hari ini. Datang pada Yesus. Fokus ke Yesus. Engkau diombangkan dengan dunia ini, dengan gelombang badai. Fokus ke Yesus. Kalau engkau fokus dunia ini, kau akan pusing, kau akan bingung, kau akan mabuk lautan karena gelombang yang menerpa engkau. Pandang pada Yesus, fokus ke Yesus, maka engkau akan melihat kedamaian, sukacita. Gelombang badai, engkau tetap tenang karena fokus ke Yesus. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Mari malam hari ini kita berhenti membangun pencitraan diri kita. Kita berhenti membangun pencitraan diri kita dan mulai membangun karakter kita. Jadi seperti Yesus, Raja yang melayani. Jadi seperti Yesus, Raja yang melayani. Jangan sibuk memamerkan atau membangun pencitraan diri kita. Bangunlah pencitraan untuk Yesus. Kami live streaming setiap hari, 20 akun media sosial kami. Setiap hari khotbah-khotbah saya di Inspirasi Kristen, Digital Ministry Indonesia, dan lain sebagainya. Semua saya persembahkan dan tim untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan mencari validasi orang. Saya dan tim tidak mencari validasi orang. Kami mencari memamerkan, flexing, salib, flexing, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, flexing, Raja atas segala raja, flexing, juru selamat kita. Bukan flexing pribadi saya, untuk Tuhan semuanya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Sama-sama sebelum kita menutup khotbah malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengaku dosa kami. Kami selama ini memamerkan kehebatan kami, keangkuhan hidup kami. Malam hari ini kami akan merubah kelakuan hidup kami. Kami mau memamerkan Engkau, karena Engkau Raja atas segala raja yang rendah hati, yang mengajarkan kami malam hari rendah hati. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami ingin Kau ubahkan hati kami, Kau pulihkan hidup kami. Bila kami makin rendah hati, kami makin berharap pada Engkau. Kami tidak lagi sombong, angku, tapi kami berharap selalu pada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba berdoa, jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu diberikan penghiburan, rumah tanggamu yang hampir tak, Tuhan pulihkan. Orang tua yang berkati, pendidikanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dan lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus. Haleluya. Shalom. Amin. Ada satu nama yang begitu indah dan luar biasa dalam hidup kita, yang selalu menyertai kita. Itu nama yang indah,
Nama Yesus itu nama yang indah dari surga, mulia bimbang ragu diusirnya hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah yang ku cinta. Sama-sama kita nyanyikan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia bimbang ragu diusirnya hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia bimbang ragu diusirnya hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah yang ku cinta. Nama Yesus yang indah yang ku cinta. Nama Yesus yang indah.